Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu pagi ini. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Allah dan biar hati kita menjadi hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan terus menuntun hidup Anda dan saya. Mari gitu. Untuk itu mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini biar Tuhan berbicara buat kami. Tuntunlah kami kepada apa yang menjadi kehendak-Mu sehingga sungguh-sungguh nyatalah kehendak Tuhan dan kami boleh diberi kekuatan untuk berada di dalam kehendak Tuhan itu. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab dulu saudara sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara ya. Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Alkitab jelas berkata bahwa sebab Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Ini sudah pasti bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan buat kita. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak terlalu percaya. Kadang-kadang ini yang cuman berhenti kepada sebuah perasaan. Kepercayaan kita itu tidak boleh berhenti kepada sebuah perasaan saja. Oh, saya percaya. Ya, saya percaya. Tapi ketika kenyataan kita ini membutuhkan sebuah tindakan iman, tindakan dari kepercayaan itu, kita tidak mau. Nah, ayat ini ingin mempertegas kepada kita bahwa sebab Tuhan itu ialah tempat perlindunganmu. Sudah gak ada yang lain. Artinya ini tidak boleh hanya berhenti kepada sebuah perasaan. Oh ya, perasaan percaya. Tidak salah dengan perasaan percaya. Tapi perasaan percaya itu perlu sebuah tindakan iman untuk percaya. Jadi tidak boleh berhenti di perasaan. Harus sungguh-sungguh terwujud kepada sebuah iman, sebuah tindakan iman. Percaya, perlindungan. Nah, kitab ini mengingatkan untuk kita meletakkan sungguh-sungguh bahwa tempat perlindungan kita itu tuh bukan kepada yang lain. Yaitu cuman kepada Tuhan. Rasa aman kita bukan karena harta. Perlindungan kita tidak boleh diletakkan pada sebuah harta. Ya, atau jabatan atau pendidikan. Tidak boleh. Tapi perlindungan kita itu adalah Tuhan sendiri. Karena itu coba kita akan lihat saudara apa yang sedang dibicarakan oleh Mazmur 91 ayat 4 ini. Yuk kita lihat ya, kata per kata. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang pertama bahwa Tuhan itu harus menjadi pilihan utama dalam hidup kita. Dalam segala hal dalam hidup Anda harus memilih Tuhan adalah tempat perlindungan. Ketika kita mengalami goncangan, ketika kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, kepada siapa yang kita pikir itulah kita percaya dan disitulah lalu tindakan iman selanjutnya berjalan. Kalau Tuhan adalah tempat perlindungan hidup kita di situasi apapun saudara, Tuhan harus menjadi pilihan utama di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam dia kita berlari, di dalam dia kita berlindung dan disitulah kekuatan kita mulai dimunculkan. Saya percaya saudara penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita yang paling dekat itu adalah damai sejahtera. Ketika kita berlindung kepada Tuhan dan menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan, maka yang paling dekat yang kita alami adalah hati kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera itu datangnya dari surga. Dunia tidak pernah bisa berikan. Tidak ada yang jual toko damai, ya. Yang ada toko damai tapi jual beras. Nggak ada yang jual damai. Damai itu datang dari surga. Damai itu datang dari Tuhan. Makanya orang yang berlindung pada Tuhan, maka ini yang dialami damai sejahtera. Lalu yang kedua, penyertaan Tuhan itu adalah bicara soal damai hikmat. Hikmat Allah atas hidup kita. Kita diberikan jalan keluar situasi apapun. Sehingga dari situlah maka kita bisa menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan itu melindungi kita dengan apa? Mujizat. Mujizat sampai hari masih terjadi. Karena itu ketika kita meletakkan Tuhan menjadi pilihan utama hidup kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera, hikmat dan mujizat
dalam hidup kita. Itu yang Tuhan janjikan sehingga Anda mengalami kemenangan. Amin. Amin. Jadi yang pertama adalah Tuhan menjadi pilihan utama. Lalu yang kedua adalah perlindungan berasal daripada sebuah kedekatan. Saudara, perlindungan kita ini ketika Anda meletakkan Tuhan sebagai tempat perlindungan, itu bukan sekedar ketika Anda dalam kebutuhan, tidak. Tapi karena kedekatan kita dengan Tuhan. Makanya saya sering kali bilang kepada jemaat bahwa membangun iman itu tidak boleh di atas kebutuhan. Kalau kita membangun iman di atas kebutuhan, maka ketika kebutuhan kita belum dijawab, kita akan mudah menyalahkan Tuhan. Sehingga kita terjebak pada situasi yaitu kita ini memanfaatkan Tuhan. Itu yang terjadi. Tapi kalau iman itu kita bangun dengan rasa cinta kepada Tuhan, maka hidup kita itu akan kokoh. Karena perlindungan Tuhan dalam hidup kita itu akan selalu permanen dan waktu Tuhan melindungi kita, maka ketika Tuhan mau menolong kita, itu waktu itu nggak akan pernah ada yang tahu. Karena itu rahasia Tuhan. Yang penting adalah Anda mulai percaya, berlindung dan bertindak. Nah, tindakan perlindungan itu adalah Anda tidak mau kompromi dengan dosa. Tidak mau menurunkan standar firman Allah. Anda tetap bersama dengan Tuhan. Hidup dalam kejujuran. Hidup dalam ketulusan. Itu adalah tindakan iman daripada perasaan percaya. Karena itu saudara, percayalah bahwa kalau Anda tidak memiliki hubungan, maka kita akan terjebak untuk akhirnya kita ini memanfaatkan Tuhan saja. Tetapi kalau Anda membangun di dalam perlindungan itu karena sebuah hubungan yang manis, karena cinta yang dibangun, maka saya percaya Anda pun akan memperlakukan Tuhan dengan benar di hidupmu. Anda akan menghormati Dia. Anda akan tetap menyembah Tuhan dalam situasi apapun keadaan Anda. Saya percaya Tuhan itu pasti menolong hidup kita. Amin. Amin. Lalu yang ketiga adalah kalau waktu kita berlindung dengan Tuhan, maka ini yang terjadi. Dia yang meneguhkan dan memberikan sebuah namanya ketenangan. Ya, keteguhan dan ketenangan itu akan menyertai kita. Perlindungan yang kita letakkan di dalam Tuhan itu akan mendatangkan ketenangan dan peneguhan. Ya, ketenangan hati kita damai, hati kita tenang menghadapi situasi apapun. Lalu yang kedua, hati kita ini diteguhkan. Diteguhkan apa? Kepercayaan kita, iman kita kepada janji Tuhan. Nah, ini yang dunia tidak bisa berikan. Anda teguh, imanmu kuat. Makanya itu yang akan menghasilkan sebuah tindakan iman. Apa itu? Anda tetap jujur. Di tengah persoalan Anda tidak berlaku curang. Di tengah tekanan hidup Anda tetap tenang. Mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup Anda. Sehingga Anda bisa mengatasi segala sesuatu. Karena itu saudara, ini penting untuk kita ini mengalami peneguhan. Dan hati kita tetap tenang. Perlindungan kepada Tuhan itu yang akan membuat kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan akibat ujungnya adalah sukacita itu selalu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu pagi ini mari kita akan belajar. Kita ini meletakkan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Artinya apa? Tuhan itu harus menjadi pilihan utama daripada hidup kita. Kita mau lari kemana ketika mengalami masalah, Tuhanlah tempatnya. Lalu yang kedua, perlindungan itu berasal dari karena Anda mengalami sebuah kedekatan Tuhan dengan Tuhan. Membangun hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang membuat Anda akan mengenal Tuhan. Lalu yang ketiga, ketika Tuhan melindungi Anda, maka Tuhan akan meneguhkan dan membuat hatimu tenang. Itu yang membuat kita bisa melewati persoalan hidup kita. Dan saya percaya di dalam Tuhan pasti ada kekuatan baru, bahkan kemenangan menyertai kita semua. Karena itu, jadikanlah Tuhan tempat perlindungan kita untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini menyadari bahwa kami perlu Engkau. Engkaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Sampai selama-lamanya kami tidak mau terpisahkan daripada Tuhan. Kami mau bersama dengan Engkau. Dan biar hati kami tetap percaya apapun yang kami alami. Hati kami percaya dan kami bersyukur oleh karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih buat waktu ini yang indah nih. Biar Tuhan Engkau sendiri berbicara dan menguatkan iman kami. Sehingga kami tidak mudah patah oleh apapun juga. Tapi kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk menyampaikan firman Allah buat Anda. Pagi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan itu tempat perlindungan kita yang kuat, yang kokoh.
Amin. Nah itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Saudara-saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus diberkati, terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Karena itu biar hari ini menjadi hari yang bersemangat oleh karena Tuhan menyertai kita dan jadikan Tuhan itu tempat perlindungan hidup kita untuk selama-lamanya. Bye-bye. Tuhan berkati.